Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tema kita tentang Al-Quran. Bagaimana kita hidup bersama Al-Quran, bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran. Saya bersyukur dalam kesempatan ini. Di sini ada para ulama, ada para guru yang mereka sangat luar biasa ilmunya, karena mereka juga belajar di luar negeri. Mereka belajar di Mesir. Kami muliakan semua para guru, para ustadz, para habaib, para kiai, dan seluruh sahabat semua, yang kami semua ingin hidup bersama Al-Quran. Kesempatan yang singkat ini, saya hanya akan menjelaskan 7 kata kunci yang menjadi kandungan pokok Al-Quran, yang kalau 7 kata kunci ini kita hafalkan, lalu kita pahami maknanya, setelah itu kita amalkan, insya Allah kita semua bisa merasakan indahnya bersahabat dengan Al-Quran. Saya mohon 7 kata kunci ini semuanya satu kata dan semuanya dihafal. Dan istilahnya pakai bahasa Inggris sebagian pakai bahasa Arab. Coba 7 kata kunci ini. Yang pertama, connected. Coba tangannya semua. Ya, pertama connected. Bilang. Lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, thankful. Ya, thankful. Apa artinya? Berterima kasih. Connected apa artinya? Terhubung. Ya, coba yang pertama. Kayaknya nggak dengar suaranya saya. Coba yang semangat. Pertama, lagi. Kedua, lagi. Ya. Yang ketiga, positif. Coba tangannya yang semangat. Pertama, 2, 3, lagi. Yang keempat, target. Yang kelima, ibadah. Karena ibadah ini istilah khusus. Memang ada dalam bahasa Inggris istilah worship, tapi lebih banyak kita fokus kepada makna ibadah, karena ibadah ini lebih dalam daripada worship. Jadi dia sudah termasuk istilah juga dalam bahasa Inggris. Ya, ibadah. Ya, pertama, kok tambah loyo ya? Ini puasa semua kali ya? Coba, acara puasa. Oh enggak. Coba yang semangat. Pertama, 2, 3, 4. Mana? Ke depan. 5, ibadah. 6, komitmen. Lagi. 7, history. Ya, history. Apa artinya? Sejarah. Ya, sebutkan 7 kata kunci sukses dalam Al-Quran. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, history. Lagi? Ya, apa artinya? Sejarah.
Ini 7 kata kunci yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan ini. Berapa menit waktunya? 55 menit. Saudaraku rahimakumullah, ini kipas angin menyala karena ada kabel yang menghubungkan antara kipas angin kepada listrik. Akhirnya timbullah kehidupan. Jadi hidup ini adalah connection, ada keterhubungan, dan ini sunatullah. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa ada interkoneksi. Tidak mungkin seorang mengatakan aku ingin hidup tanpa orang lain. Nggak bisa. Makanya dalam rumus hidup berislam ada yang namanya silaturahim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diperluas rezekinya dan ingin diperpanjang usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kata as-silah dalam bahasa Arab ini dipakai untuk setiap sesuatu yang menghubungkan. Misalnya kabel, bahasa Arabnya itu al-waslah. Jadi bahasa Arabnya kabel apa? Al-waslah. Mobil yang mengantarkan dari tempat ke tempat disebut al-muwasalat. Jadi al-muwasalat. Perhatikan bagaimana Islam telah meletakkan sebuah fondasi hidup bahwa kita harus terkoneksi satu sama lain. Dan keberkahan hidup kita ini semua karena adanya koneksi. Yang paling gampang contoh adalah HP kita. Ngacung yang belum punya HP. Alhamdulillah. Tadinya saya mikir yang belum punya saya kasih HP. Ternyata sudah punya semua. Masya Allah. Ini HP berfungsi tidaknya tergantung kepada koneksi. Kalau dia connected to operator, berarti aman. Karenanya kita punya kewajiban setiap hari mengisi pulsa. Karena memang HP ini harus terkoneksi. Dia bisa berfungsi kalau connected to operator. Namun supaya dia terkoneksi tidak cukup hanya pulsa. Dia harus dicas. Sebab dia harus punya power untuk bisa menyala. Berarti suatu koneksi terjadi kalau ada power. Sama, mobil kita butuh bahan bakar untuk supaya bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka itunya power, bahan bakar itu. HP butuh pulsa. Nah, saudara-saudara, Al-Quran berbicara tentang ini dari awal sampai akhir. Apa yang Quran bicarakan? Bahwa manusia ini makhluk yang harus terkonektif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita jaga, bahwa kita menjadi manusia kalau kita connected to Allah. Jadi kalau kita bicara operator HP ya tergantung kartu yang kita beli. Ada Indosat, ada Telkomsel, ada XL, itu semua adalah operator-operator untuk bisa mengkoneksikan HP kita. Nah, operator kita Allah. Nah, makanya kita berfungsi sebagai manusia kalau kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap hari kita berhasil menjaga HP kita jangan sampai disconnect, maka kita setiap hari harus menjaga diri kita jangan sampai disconnect dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pulsa kita?
pulsa kita zikir. Karenanya ibadah berzikir ini oleh Allah tidak dibatasi waktu. Bahkan ibadah ritual dalam Islam itu semuanya intinya zikir. Sampai pun sholat, Allah berfirman, aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk kau berzikir kepadaku. Jadi intinya zikir. Setelah sholat selesai, kita ada ibadah lain berupa zikir yang itu tidak dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Membaca Quran. Membaca Quran ini ibadah zikir yang paling tinggi, sehingga kita tidak dibatasi waktu oleh Allah. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau di atas kendaraan, di atas pesawat, silakan. Kita tidak pernah putus dari ibadah membaca Quran. Nah, karenanya jangan heran kalau kisah-kisah tentang para pendahulu kita seperti dikisahkan oleh Imam Nawawi. Saya juga termasuk sangat kaget ya ketika saya buka kitab kecil karena Imam Nawawi berjudul Kitab Adab Hamlatul Quran. Nah, ketika saya baca kitab ini, Imam Nawawi menceritakan pengalamannya bahwa Imam Nawawi pada zamannya sudah bertemu dengan para ulama, para ahli ibadah yang mereka ini hidupnya membaca Quran. Sampai kata Imam Nawawi dalam ceritanya itu, minhum man kana yakhtim fi kulli sab'a. Ada yang khatam setiap 7 hari. Khatam Quran setiap 7 hari. Wa minhum man kana yakhtim fi kulli sittah. Ada yang khatam setiap 7 hari. Wa minhum fi kulli khamsah. Ada yang khatam Quran setiap 5 hari. Wa minhum fi kulli arba'ah. Ada yang khatam setiap 4 hari. Wa minhum fi kulli salasah. Ada yang khatam setiap 3 hari. Wa minhum fi kulli yawmain. Ada yang khatam setiap 2 hari. Wa minhum fi kulli yawmin wa lailah khatmatan. Ada yang khatam setiap sehari semalam. Bahkan Imam menceritakan bahwa aku pernah menyaksikan pada zamanku minhum man kana yakhtim fil yawm wa lailah khatmatain. Khatmun bin nahar wa khatmun bil lail. Aku pernah melihat di zamanku orang yang khatam sehari semalam 2 kali khatam. Khatam di siang hari dan khatam di malam hari. Masya Allah, kita berbicara di sebuah zaman, yaitu zaman yang berkah. Kita hidup sekarang di zaman yang keberkahan itu sudah mulai terkuras. Karena apa? Karena habis dengan HP ini. Dulu kakek-kakek nenek kita, saya masih ingat waktu masih SD, setiap saya pulang ke rumah, kakek saya nunduk begitu baca Quran. Ibu saya nunduk begini baca Quran. Nenek juga nunduk baca Quran. Sekarang nunduk buka HP. Saya nggak tahu apa yang dibuka. Nah, itu kadang makan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu habis waktunya. Nah, ini yang kadang sering kali membuat disconnect dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sangat mengerikan, khutbah Jumat sedang berlangsung, ini dibuka YouTube, dibuka itu Facebook, dibuka dari YouTube ke tool. Sedang berlangsung khutbah Jumat. Sampai seperti itu. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah, tawaf, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selfie dulu ya. Ya Allah, sampai seperti itu. Jadi suasana ibadah sudah hampir menjadi kering. Karena apa? Karena ternyata banyak hal yang sia-sia, yang itu tidak terasa bahwa itu telah mendiskonekkan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ahli surga, Allah menyebutkan bahwa ciri ahli surga itu mereka tidak pernah sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri ahli surga, salatnya khusyuk dan dia tidak pernah berbuat yang sia-sia. Ketika Nabi menyebutkan tentang muslim yang baik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri seorang muslim yang baik adalah dia meninggalkan yang sia-sia. Sahabatku, benar kalau ternyata salah satu pesan pokok Al-Quran
supaya kita menjadi hamba Allah sejati, kita pastikan bahwa kita selalu connected to Allah. Harus. Jangan sampai disconnect. Kalau seseorang disconnect, sudah, dia sudah berubah bentuk. Benar, bentuknya manusia, tapi sudah beralih fungsi. Hanya bentuknya manusia, tapi sudah tidak ada bedanya dengan binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sudah disconnect. Punya akal disconnect, hati disconnect, telinga disconnect. Turun derajat kata Allah. Kan an'am menjadi seperti binatang. Loh, benar. Coba lihat kucing. Pekerjaannya setiap hari. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Itu aja pekerjaannya. Lihat yang disconnect dari Allah. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Hanya bedanya pegang laptop, presentasi, sama cari makan, bikin anak setelah itu. Nggak ada kucing. Lihat kucing. Ada nggak kucing baca Quran? Kucing sholat? Kucing pengajian? Nggak ada. Belum pernah saya diundang. Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz isi pengajian kucing-kucing saya, Pak Ustadz. Nggak pernah saya diundang. Karena memang dia disconnect. Artinya apa? Dia tidak punya perangkat itu. Nah, yang membedakan apa? Kita ini harus cerdas. Kapan kita cerdas? Ketika kita ini menggunakan akal kita connected to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana sang hamba ini nampak dalam hidup sehari-hari. Perhatikan saudara-saudara. Baru dia mau tidur, dia sudah wudu. Lalu dia baca doa. Bacaan Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu disemburkan, lalu diusap dari kepala, kemudian muka, badan, depan sampai kaki. Perhatikan cara tidurnya. Beda. Setelah itu dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Baru tidur. Coba intip kucing. Baca doa nggak kalau mau tidur? Nggak baca. Beda. Jadi orang yang terkoneksi dengan Allah itu setiap geraknya berzikir. Bangun tidur langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Connected to Allah. Masuk ke toilet, belum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Untuk masuk pun sudah dia lihat ini yang kanan atau yang kiri. Ada aturannya. Yang kiri. Kenapa? Tempat kotor. Berkumpul di situ setan-setan. Makanya seorang yang connected kepada Allah, dia tidak berlama-lama di toilet. Masa ada orang berlama-lama di sana baca novel, baca buku di toilet? Itu apaan? Itu tempat kotor. Begitu selesai, keluar langsung doa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Masya Allah. Bercermin, ada doanya. Mau berpakaian, doa lagi. Begitu seterusnya. Tidak pernah putus dari Allah. Subhanallah. Hidup Nabi itu semuanya zikir. Sampai saya itu sempat membaca syarah semua doa-doa Nabi. Nah, ketika sampai di doa keluar di toilet, para ulama hadis sempat mendiskusikan panjang lebar. Ini kenapa ya? Nabi kalau keluar di toilet kok minta ampun? Apa minta ampunnya? Coba doa di toilet apa? Ghufranak. Ya Allah ampuni aku. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Para ulama hadis bertahun-tahun setempat sibuk meneliti kenapa kok Nabi minta ampun? Ada apa? Sampai akhirnya kemudian setelah mereka bertahun-tahun meneliti zikir Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah melewati waktu 1 detik pun kecuali berzikir.
kecuali pas di toilet mau berzikir merasa makruh. Maka ketika keluar toilet, ampuni aku ya Allah. Begitu aku di toilet, aku tadi gak menyebut namamu, gak berzikir kepada-Mu ya Allah secara lisan. Ampuni aku ya Allah. Langsung keluar, ghufranak, ampuni aku ya Allah. Allahu Akbar. Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku dzikrallah wala lahdah illa wa huwa fil hammam fakariha ala nafsihi ayadhkur ismallah lisanan fakharaja wa yastaghfirullah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini pesan Quran dari awal sampai akhir tentang itu. Karenanya setiap surah tidak pernah lepas, setiap ayat selalu dihubungkan dengan nama Allah. As-Sami'ul Alim, Al-Ghafurur Rahim. Gak pernah putus dari nama Allah. Supaya apa? Supaya sang hamba dalam meniti hidupnya bersama Quran selalu connected to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berpesan tentang tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Ini semua gambaran betapa semua wujud di alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada penelitian ilmiah di Jepang tentang air. Ini mungkin kawan-kawan semua yang mahasiswa atau yang juga bukan mahasiswa mungkin sudah pernah baca buku ini. Judulnya The Power of Water. Itu pernah diteliti bahwa ketika air ini dikata-katain kata-kata buruk, dia membentuk sesuatu yang menakutkan. Ketika dikata-katain kata-kata yang baik, tasbih, zikir, dia bentuk yang sangat indah sekali. Jadi ternyata benar ketika kita menyaksikan ini, kenyataan ilmiah ini, kita baru paham bahwa Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua wujud di alam semesta ini dan tidak putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kemudian mencoba menganalisa kenapa ya orang-orang yang tidak beriman, ini namanya disconnect. Orang-orang yang disconnect dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mengapa kok banyak gelisah? Mengapa kok banyak gelisah? Sehingga mereka itu seringkali mabok, kemudian di tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat maksiat. Kenapa kok begitu? Jangan-jangan ini dalam pemahaman saya, jangan-jangan dia ini minum minuman yang ini berzikir, dia tidak berzikir. Akhirnya ketika dia minum terjadi kontradiksi dalam dirinya, maka pemberontakan terus. Air yang berzikir, yang minum tidak berzikir kepada Allah, akhirnya terjadi penyempitan dalam jiwanya. Maka dia gelisah. Beras yang dia makan itu berzikir, dia sendiri tidak berzikir. Maka akhirnya terjadi pemberontakan terus dalam jiwanya, sehingga dia tidak merasa aman. Inilah dia makna ayat faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah, pasti hatinya akan sempit. Mengapa? Kontradiksi. Antara yang dia makan berzikir, dia tidak berzikir. Yang diminum berzikir, dia tidak berzikir. Makanya supaya kita satu irama, satu perjalanan, satu arah, satu visi dengan segala wujud yang Allah ciptakan, maka kita harus pastikan bahwa diri kita selalu connected to Allah. Caranya apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, salah satu zikir yang paling gampang dan paling sederhana yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau melakukan sesuatu, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mengerti makna hadis Nabi. Mengapa Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta. Setiap amal apapun yang dikerjakan oleh seorang tanpa bismillah terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah biarkan, terserah kamu dah. Kamu tidak mau melibatkan aku. Maka ketika dia membaca bismillah, maka Allah dilibatkan dalam proses itu. Allah mudahkan segala urusannya, amalnya menjadi ibadah, maka pahala mengalir. Subhanallah. Ini dia yang sangat luar biasa bagi Allah.
Saya pernah di sebuah rumah sakit. Saya melihat ada salah seorang nenek-nenek. Dia itu tidak ada satupun yang menemaninya. Kayaknya tidak ada kerabatnya, tidak ada anaknya. Tapi apa yang saya perhatikan nenek ini, dia ini luar biasa. Setiap dia bergerak, baca bismillah. Berbalik ke kanan, bismillahirrahmanirrahim. Berbalik ke kiri, bismillahirrahmanirrahim. Mau bangun duduk, bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya tersentuh sekali dengan pemandangan ini. Betapa seandainya semua gerak dari kita terkonek kepada Allah, maka ini semua akan menjadi berkah hidup kita. Dan saya yakin tidak ada setan mendekat. Jadi ada cerita bahwa setan ini spesialis. Jadi pekerjaan setan itu spesialis. Ada setan pekerjaannya menggerayangi keberkahan nasi, keberkahan makanan. Ada setan yang pekerjaannya menggerayangi keberkahan rumah. Maka dia sudah menunggu di depan pintu masing-masing rumah. Kalau dia masuk rumah tidak baca bismillah, langsung dia masuk ke dalamnya. Dia menggerayangi keberkahan di rumah itu. Sehingga pemilik rumah itu maunya malas, maunya duduk santai, nonton, mau baca Quran, tidak kelihatan hurufnya. Sudah coba dipaksakan pakai wudu, baca 3 baris, sudah perih matanya. Baca setengah halaman sakit pinggang. Kemudian 1 halaman kemeng betisnya. Setelah itu udah nggak baca lagi. Pokoknya dibikin dia malas di rumah, maunya nonton terus. Nah, kenapa? Karena pas dia masuk tidak baca bismillah. Nah, tapi kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ketika seseorang baca bismillah, setan lari, tunggang langgang ketakutan. Dia tidak bisa masuk ke rumah itu. Nah, kemudian ada setan yang tugasnya menggerayangi keberkahan makanan. Ketika dia mau makan, baca bismillah, setannya lari, gak kebagian. Tapi ketika dia baca bismillah, setannya nimbrung di situ. Makanya di rumah orang yang tidak pernah baca bismillah ketika makan, setannya gemrot-gemrot, gemuk-gemuk. Karena apa? Dia ikut makan di situ. Tapi di rumah orang-orang yang selalu membaca bismillahirrahmanirrahim, setannya kurus-kurus. Dia krempeng, dia kebagian makan di situ. Nah, terserah teman-teman ya, mau bagi-bagi sama setan atau membuat setan krempeng semua. Dengan apa? Gampang sekali. Kata Nabi, la takun ta'isal syaitan. Jangan kau berkata laknat setan. Enggak perlu. Justru kalau kamu melaknat, ta'adzama syaitan, kata Nabi, syaitan menjadi membesar, nanti menguasai kamu. Cukuplah balqul bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qulta hada, kalau kamu katakan ini, tasawwara syaitan. Syaitan menjadi mengecil. Ini rahasia yang pertama. Ini kita mengerti kenapa Al-Quran berpesan jaga hubungan dengan Allah SWT. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Halo? Mana suaranya? Yang pertama? Mana tangannya? Yang pertama? Diangkat ke atas. Mana tangannya? Suaranya? Luar biasa. Yang kedua, apa yang kedua? Thankful. Coba semangat. Lagi. Apa artinya? Terima kasih. Orang yang baik, orang yang pandai berterima kasih. Berterima kasih maksudnya apa? Menggunakan kebaikan orang sesuai dengan keinginan orang yang memberi. Saya ulang lagi. Orang berterima kasih maksudnya menggunakan pemberian orang dan kebaikannya sesuai dengan keinginan yang memberi. Misalnya, teman-teman di sini mengasih peci ke saya. Ini keinginannya peci ini ditaruh di kepala atau di kaki? Ngacung yang di kepala. Berarti banyak yang mau di kaki ya. Teman-teman semua, ini tempatnya peci di mana? Berarti ketika saya pakai peci ini di kepala, berarti saya telah berterima kasih kepada pemberian teman-teman semua. Ketika saya pakai khutbah, pakai ceramah, pakai tabligh akbar, nonton di TV, subhanallah, itu peci yang kita kasih
Masya Allah, kita terima kasih. Ya Allah, subhanallah, Ustaz luar biasa. Kita kasih lagi yuk. Nah, betul? Betul nggak? Sekarang coba, pas saya ceramah di TV, saya taruh kaki di peci. Apa? Bener nih? Gimana yang benar? Nah, saya taruh peci di kaki. Kok kayaknya? Hah? Masih konsentrasi nggak? Masih fokus nggak? Iya. Saya taruh apa? Peci di kaki. Saya coba injak-injak, saya seret-seret. Sakit hati? Sakit hati? Marah? Jangan kasih lagi Ustaz. Kenapa? Peci yang kita kasih dipakai di kakinya. Ustaz kurang ajar, diinjak-injak peci kita. Betul? Marah? Dan kasih lagi. Ini makna ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih padaku, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ternyata ingkar, kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepada kamu, maka aku akan siapkan azab bagi kamu. Benar. Coba kira-kira nih, ini mata. Kalau tiap hari nonton terus sia-sia terus, Allah senang nggak? Allah senang nggak? Allah akan marah. Berarti terima kasih pada Allah SWT. Kaki dipakai ngebor terus di panggung, joget-joget, puter-puter sampai bolong itu panggungnya. Marah nggak Allah? Marah. Ayo dong terima kasih kepada Allah. Gunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan gunakan nikmat Allah untuk yang sia-sia. Kok akan yang sia-sia, apalagi dosa. Yang sia-sia saja dosa. Apalagi yang dosa, apalagi yang haram. Alhamdulillah min dzalik. Makanya ayo berterima kasih kepada Allah. Nikmat tangan gunakan untuk berbagi. Nikmat kaki langkahkan ke masjid, langkahkan ke majlis taklim. Jangan merasa capek. Nikmat kesehatan, berangkat ke tempat mencari ilmu. Jangan merasa lelah. Kenapa? Ini semua nikmat Allah. Ngapain aku nganggur di rumah? Ngapain aku ngomong yang sia-sia? Nikmat lisan. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah hari kiamat, pastikan bahwa dia lisannya berkata baik atau diam. Nikmat lisan, gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sekarang aku nggak ngomong Pak Ustaz, aku nge-share aja. Nikmat nge-share, pakai untuk kebaikan-kebaikan. Yang di-share kebaikan, jangan yang maksiat, jangan yang dosa, jangan yang hoax. Dan kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kebersamaan kita. Ini semua adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berterima kasih yang paling gampang adalah mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Makanya pesan Quran dari awal sampai akhir ternyata hanya sekitar menyebut nikmat-nikmat Allah supaya kita berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kau lihat langit, bumi, kau lihat semua ini dari siapa? Dari aku, kata Allah. Kau lihat siang malam, aku yang membuat semua ini. Kau lihat diri kamu bisa tidur, aku yang berikan nikmat tidur itu. Coba kamu gak bisa tidur, kamu akan pusing. Perhatikan, kau lihat air yang turun dari langit, dari siapa? Aku yang ngurus, kata Allah. Kau lihat bagaimana pohon tumbuh sampai saling menggelayut. Wa jannatin alfafa, dari siapa itu? Dari aku, kata Allah. Ini semua cerita Allah dalam Al-Quran berulang-ulang.
supaya kita berterima kasih. Sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya. Halo? Halo? Nah, saya ingin tanya. Ada orang mau beli satu mata. Dia sudah siapkan 1 triliun. Ngacung yang mau dijual matanya 1 triliun. Ada? Halo? Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata satu mata ini mahal Bapak Ibu. Ya Allah. Oke. Ada orang mau beli jantung 10 triliun. Ngacung. Jantung 10 triliun. Ngacung. Ya Allah Bapak Ibu, ternyata mahal sekali pemberian Allah. Sekarang coba hitung. Ada orang bekerja di perusahaan, gaji per bulan 100 juta. Kumpulkan seumur hidup dia bekerja, sampai enggak 1 triliun. Hanya 100 miliar paling banyak. Enggak sampai 1 triliun, enggak nyampe. Tapi lihat kerjanya dia. Digaji enggak perlu 100 juta Pak Ustaz, digaji 5 juta Pak Ustaz. Ini sudah duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di kantor Pak Ustaz, baru gaji 5 juta Pak Ustaz. Ya Allah, Bapak Ibu, sudah mau meninggalkan istri, meninggalkan anak hanya untuk gaji 5 juta per bulan. Setiap hari jam 8 dan jam 5. Allah hanya minta baca Quran dong. Gak punya waktu Pak Ustaz, aku sibuk Pak Ustaz. Ayo bangun sholat tahajud yuk. Capek Pak Ustaz, gak punya waktu. Ke masjid yuk. No time Pak Ustaz, I am busy. Ya Allah, kalau untuk bos jam 8 sampai jam 5 siap. Tapi kalau untuk Allah baca Quran no time, berapa sih dikasih bos? Totalnya berapa dikasih bos? Kalau untuk Allah mikir-mikir. Kenapa kamu kalau untuk Allah tidak berterima kasih? Kenapa kalau untuk bos siap berkorban apapun? Saudara, ayo dong bersikap adil. Apa yang Allah perintahkan jangan sampai diabaikan. Itu terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sholatnya diakhir-akhirkan, sampai kemudian dia itu Masya Allah tetangganya terkejut. Dia sampai bertanya, Bu, ya apa sih konsepnya Bu? Kenapa? Kok suami ibu rajin sholat duha? Oh itu bukan sholat duha, sholat dubuh. Apa dubuh? 2 subuh digabung. Usolli farud dubhi. Ya Allah. Bapak Ibu rahmatullah, ayo dong terima kasih kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Nah, terima kasih yang paling sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menceritakan nikmat yang tidak pernah terputus oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya kita merasa diri bahwa terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, terlalu sedikit amal yang aku laksanakan. Bahkan ada sebuah riwayat ini mengerikan, Rasulullah. Jadi Nabi bercerita, kana ahadun man qablaku, kata Nabi, ada orang sebelum kalian, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, abadallah sab'ina sana, dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Wa yassarallahu lahu at-ta'am wa syarab, Allah mudahkan dia makanan dan minumnya, datang sendiri makanan dan minuman. Dia beribadah 24 jam, tidak pernah berbuat dosa selama 70 tahun. Tahu enggak ceritanya? Kata Nabi. Nabi langsung bercerita bahwa nanti di hari kiamat Allah tanya kepada dia, bima tadkhulul jannah, kata Allah, wahai fulan, dengan apa kamu masuk surga? Dia menjawab dengan tenang, adkhulul jannata bi amali ya Rabb, aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Abadtuka sab'ina sana, 70 tahun aku beribadah kepadamu ya Allah, walam aksika, belum pernah berbuat maksiat. Langsung kata Allah, khudh nikmatan basar, ambil satu nikmat mata, da'uha fi kafah, letakkan di timbangan. Wa khudh kulla amalihi sab'ina sana, kumpulkan semua amal dia 70 tahun, letakkan di timbangan. Ketika ditimbang,
fatarajjahatil ain, ternyata masih lebih berat satu nikmat mata. Kata Allah, udkhulin nar bi amalika, amalmu enggak sanggup masuk surga, masuk neraka kamu. Nangis dia, ya Allah, adkhulul jannah bi rahmatika, aku masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amalku ya Allah. Perhatikan, amal 70 tahun sebesar itu ternyata masih kalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabatku, pandai-pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, halo, apa yang ketiga? Positif. Gimana tangannya? Coba yang pertama, kedua, yang ketiga. Saudaraku, ini sudah ada tanda waktunya sudah mau habis. Ini sudah habis waktunya Pak Ustaz. Gimana cara menghabiskannya? Saya ringkas saja ya. Saudara-saudara, positif. Setiap yang datang dari Allah pasti baik. Jangan sekali-kali kecewa kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah selalu. Karena semua dari Allah pasti baik. Allah tidak pernah zalim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua dari Allah pasti baik. Jangan sekali-kali kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, aku sering sakit gigi, masa ini baik Pak Ustaz? Ada orang gak pernah menyebut nama Allah pas sakit gigi. Allah, Allah, bagus gak? Bagus gak? Bagus sakit gigi. Coba gak sakit gigi, gak pernah menyebut nama Allah. Nah, berarti semua dari Allah itu selalu baik. Makanya jangan prasangka buruk kepada Allah. Masing-masing ada nasibnya. Temanku kaya lebih dulu, ya itu sudah nasibnya. Jangan dengki, jangan hasut. Temanku lulus lebih dulu, itu nasibnya. Aku berjuang untuk supaya lulus bersama-sama. Seperti itu kita berusaha positif. Orang positif akan membuat semua aura di sekitarnya positif. Tapi orang negatif selalu membuat semua orang di sekitarnya menjadi negatif. Bapaknya negatif jadinya, ibunya negatif, temannya negatif, semuanya. Makanya orang tidak akan pernah bahagia ketika selalu negatif. Tapi orang bahagia ketika dia selalu positif thinking, selalu positif thinking. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mana tangannya? Lagi. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak punya target, dia tidak akan bekerja keras. Pak Ustadz, aku ingin hafal Quran. Ya, sudah menentukan target? Belum Pak Ustadz, tidak akan pernah hafal. Tentukan setiap hari aku akan nyetor hafalan minimal 1 halaman. Langsung bersungguh-sungguh menghafalnya. Terus sore hari nyetor, lama-kelamaan akan hafal. Kenapa? Ada target. Tapi kalau tidak target, tidak akan pernah bisa mencapai, tidak akan pernah bisa bersungguh-sungguh. Nah, Allah telah menentukan kepada kita target hidup kita adalah akhirat. Makanya saudara-saudara, dunia ini bukan tujuan. Semua kita pasti mati. Punya uang, mati. Tidak punya uang, apalagi kaya, mati. Melarat, mati. Saudara-saudara, jadi kaya miskin tidak menentukan panjang pendeknya kehidupan. Orang makan, mati. Apalagi tidak makan, makan, mati. Coba, si fulan makan tiap hari, mati. Berarti makan ini bukan untuk hidup. Makan ini yang untuk energi saja. Seandainya makan untuk hidup, biasanya orang makan gak mati-mati. Banyak orang makan mati. Jadi ini semua akan berakhir. Dunia bukan tempat segalanya. Dunia bukan tujuan. Tujuan kita di mana? Akhirat tujuan. Makanya orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, dia akan menganggap dunia kecil. Dia tidak akan sibuk urusan dunia. Kenapa? Akhirat bertujuan. Begitulah target menentukan. Al-Quran berbicara dari awal sampai akhir tentang bagaimana kita hidup untuk akhirat. Dari sini kita belajar betapa kita bersangka baik kepada Allah.
Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang, supaya kita berpikir positif. Begitulah berjalan terus dalam Al-Quran, diulang-ulang tentang target. Terus yang kelima apa? Yang kelima tentang ibadah. Saudara-saudara, hidup untuk ibadah. Orang yang berpikir hidup untuk ibadah, pasti dia tidak akan berbuat maksiat. Gak ada maling mengatakan, mau kemana? Ling, oh ibadah. Apa? Mencuri? Gak mungkin. Gak ada koruptor, gak mungkin korupsi. Kenapa? Karena dia ibadah. Mau kemana bang? Korupsi. Untuk apa? Ibadah. Gak mungkin. Jadi orang yang pikirannya ibadah tidak mungkin berzina, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin menipu, tidak mungkin dia membunuh saudaranya, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Quran berbicara dari awal sampai akhir tentang konsep ibadah, tidak pernah berhenti, sehingga kita dikondisikan supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam apa? Komitmen. Al-Quran berbicara tentang binatang yang komitmen, yaitu lebah. Apa bahasa Arabnya? An-Nahl. Lebah. Masya Allah, lebah ini tidak pernah hinggap kecuali tempat yang baik, dan tidak pernah mengambil kecuali terbaik, dan tidak pernah memberi kecuali terbaik. Apa yang diberikan lebah? Madu. Nah, dalam Al-Quran Allah cerita tentang binatang yang pelin-pelan. Datang ke tempat yang baik, oke. Tempat yang buruk, oke. Namanya Az-Zubabah. Az-Zubabah binatang yang pelin-pelan. Manusia lalat disebut mudabdab. Mudabdabina la ilaha ulai wa la ilaha ula. Manusia lalat. Dia kadang istri yang halal, oke. Pelacur yang haram, oke. Allah oke, setan oke. Ini manusia haram. Tidak akan pernah bahagia manusia seperti ini. Tidak akan pernah bahagia seorang ibu, seorang istri di bawah suami lalat. Tidak akan bahagia, akan tersiksa hidupnya. Dan tidak akan bahagia seorang suami didampingi seorang istri lalat. Ketika suami pergi, dia berzina dengan orang lain. Kalau itu boleh benar. Hidup bahagia ketika seseorang komitmen, dia konsisten, istiqomah, gak pernah berwarna-warni. Itulah pesan Quran selalu, agar kita selalu komitmen, konsisten. Yang terakhir, yang ketujuh apa? Istri. Al-Quran berbicara tentang sejarah. 2/3, sepertiga Quran sejarah masa lalu. Ada sejarah para nabi, ini contoh manusia sukses. Ada sejarah kaum yang pernah Allah adab, ini contoh manusia gagal. Nah, kenapa harus ceritakan semuanya? Supaya kita pandai mengambil yang baik dari para nabi, dan supaya kita meninggalkan yang buruk dari kaum-kaum yang pernah Allah adab. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Lut, yang mereka semua Allah adab karena mereka telah melakukan keburukan. Akhlak mereka akhlak yang buruk. Jangan ditiru. Karena itu akan menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim tidak mungkin menjatuhkan dirinya di lubang yang sama 2 kali. Kata Nabi, la yadkhulul muslimu fi juhrin wahidin marratain. Tidak mungkin seorang muslim jatuh di lubang yang sama 2 kali. Subhanallah. Sudah selesai semuanya? Berapa? 7. Coba sebutkan 7 kunci dalam Al-Quran bagaimana kita hidup sukses di dunia akhirat. Pertama, yang keempat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, istri. Nah, tahu nggak? Ini semua diringkas oleh Allah dalam satu surah. Itulah surah Al-Fatihah. Ayo kita baca sama-sama dengan menggunakan gerakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah rahasia surah Al-Fatihah. Makanya menjadi pembuka Quran, dan ternyata semua isi Quran diringkas dalam Al-Fatihah. Dan ini yang kata Allah, walaqad atainaka sab'an min masani wal Qur'an azim. Ada 7 ayat yang itu selevel dengan Al-Quran. Inilah surah Al-Fatihah. Makanya Allah jadikan Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu memaknai Al-Fatihah menjadi panduan hidup kita dengan 7 target tadi itu, dengan 7 kata kunci. Yang mudah-mudahan kita semua itu menjadi pribadi yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.